mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Samping itu kekasih Allah Rasulullah SAW itu lingkungan itu lingkungan akademik. Jadi kita juga disebut lingkungan akademik karena aktivitas kita itu hampir semuanya bersifat akademik. Hidup kita saja juga sudah mengarah kepada konsep akademik, apalagi aktivitas seperti ini. Panitia dan para wakil yang kami muliakan, Pak Materi, sebagai kepala madrasah saya berbangga karena dalam menyambut era bonus demografi 2020-2030 itu dengan Indonesia Emas 2045 kayak kemarin Pak Hatim sudah jelaskan itu. Maka human development, pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting, atau development resource. Human resource itu sangat penting. Kita berada pada titik manusia menggunakan artificial intelligence sebagai robot ilmu pengetahuan. Kita bisa menggunakan chat GPT itu langsung kita pilih keinginan itu digambarkan kepada kita. Mau tulis apa? Keinginan itu, kepala sakit katakanlah judulnya. Itu langsung dia keluar unsur yang harus ditulis itu bla 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 bla. Tinggal kita kembangkan. Gak susah. Kita berada pada sebuah era yang namanya era milenial, generasinya generasi Z, yaitu mereka yang lahir dari tahun 2010 sampai lahir tahun ini, itu mereka yang namanya generasi Z. Generasi Z itu generasi yang lahir langsung disuguhkan dengan yang begini. Kalau Pak Guru dulu kita televisi hitam putih saja itu susah, apalagi HP. Saya teringat itu 2004 saya berpegang HP pertama diajarkan oleh guru saya, guru bahasa Inggris saya, Ibu Supratini. Itu diajar saya cara memegang HP, menelpon dan menjawab telepon. Itu di Malang pada saat kurikulum berbasis kompetensi kegiatannya di Malang. Saya dikasih satu HP Nokia 1100 yang ada senternya. Saya ingat karena pelatihan jurnalis ini saya ingat. Akhirnya saya pisahkan. Ternyata ada eranya Android. Enta di atas era Android nanti itu seperti apa? Anda punya kesempatan untuk menikmatinya masih panjang. Maka manfaatkan kesempatan ini secara maksimal. Mana itu betul jauh? Nanti kan buat lipat-lipat, ambil baca, sampai menulis juga. Tapi memang ini butuh talenta khusus. Kenapa? Latihan jurnalistik ini esensinya adalah pengembangan daya nalar kritis. Pengembangan daya nalar. Karena wartawan itu daya nalarnya diasah betul. Karena dia menulis itu nalarnya main. Maka saya senang Anda punya keinginan untuk menjadi jurnalis itu di medan ya, di jalur Gaza itu
Itu Anda, karena Anda tetap panggilan sebagai jiwa kewartawanan, Anda tidak ada bilang ini berat, ini ringan, tidak. Enjoy wartawan. Tidak ada uang saku pun dia naik trek, dia ikut. Yang penting dia bisa liput kegiatan. Karena pemberitaan itu dia akan merasa puas. Sesuatu yang diberitakan dia informasikan itu dia puas. Sifatnya korektif atau sifatnya solutif, itu sifat berita. Kritik itu boleh-boleh saja. Karena memang seorang jurnalis pasti dilindungi dengan undang-undangnya. Mengutip atau memberitakan sesuatu dengan fakta dan data. Kemudian yang berikut, calon-calon jurnalis itu juga harus mampu membedakan ini berita benar atau ini berita bohong, hoax. Sekarang ini berita bohong juga kalau memang diakui, dijempol, dibenarkan, di like dan di share berulang-ulang, maka dia menjadi pembenaran baru, padahal itu bohong. Itu kan? Maka saya mohon kepada pemateri nanti hal-hal yang sifatnya esensi, hal-halnya sifat dasar kewartawanan itu perlu mereka dibekali. Karena konsepnya the right man on the right place, menghadirkan orang yang ahli untuk menciptakan orang ahli. Bapak Ibu juga saya minta untuk selalu ada di sini, apalagi tim humas. Karena tim humas itu adalah corongnya madrasah. Tugas yang akan dilaksanakan hari ini insya Allah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini yaitu podcast dan mempersiapkan siswa-siswi menjadi host handal. Peserta kegiatan ini adalah siswa-siswi yang terlibat dalam ekstrakurikuler jurnalistik, perwakilan dari Humas OSIS, dan perwakilan dari Abdi Masyarakat Dewan Ambalan Insan Cendekia Sorong. Dalam hal ini yang berjumlah 29 siswa. Kegiatan ini didukung oleh DIPA Madrasah dan Komite Madrasah.